Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Etsa Purbarani MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian yang telah mendengarkan pidato saya hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya merasa senang karena dapat menyampaikan pidato tentang sebuah isu yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Sebelum berlanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muria Jayanti Azahra, usia saya 19 tahun, saya berasal dari kota Jakarta. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Jakarta dengan Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan. Hadirin yang berbahagia, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Setiap hari, aktivitas kita tidak luput dari media sosial. Media sosial sebagai suatu kecanggihan teknologi yang mempermudah kita dalam bertukar pesan, mengakses beragam informasi, menikmati hiburan visual, membaca, bahkan menuangkan opini secara bebas. Dalam setiap aktivitas itu, kita menggunakan bahasa, dan hampir seluruh warga negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang sudah secara resmi diakui sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Namun, yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana kita menggunakan dan menuangkan gagasan di media sosial dengan bahasa itu sendiri. Apakah kita sudah menggunakannya secara pantas, santun, dan mencerminkan jati diri bangsa, atau kita sudah terlalu terbawa arus hingga perlahan mulai melupakan bentuk asli dan nilai luhur bahasa Indonesia? Di ruang media sosial, bahasa Indonesia telah tumbuh bebas, fleksibel, dan orang-orang menggunakan bahasa Indonesia dengan sangat kreatif. Orang-orang menulis dengan cara yang ekspresif, menggunakan berbagai bentuk bahasa gaul, singkatan, atau bahasa campuran yang dicampur dengan bahasa asing. Hal ini menandakan bahwa bahasa kita telah hidup dan digunakan oleh masyarakat luas. Namun di balik itu semua, kita juga melihat ketidakteraturan, ketidaksopanan, bahkan kekacauan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Tidak sedikit yang menjadikan media sosial sebagai tempat untuk melontarkan ujaran kebencian, menghina orang lain, atau menyebarkan informasi yang membingungkan, serta menipu dengan konten-konten yang menarik perhatian. Dengan kata lain, aktivitas-aktivitas tersebut menggunakan bahasa yang jauh dari tata krama dan nilai luhur bahasa Indonesia. Fenomena yang paling sering terlihat dalam media sosial, salah satunya adalah penggunaan bahasa secara asal-asalan. Banyak orang menulis tanpa memperdulikan struktur kalimat, tanpa mempertimbangkan makna kata, dan tanpa mengindahkan etika berkomunikasi yang baik. Bahkan tidak jarang kita menemukan penggunaan kata-kata kasar, ejekan, atau sarkasme yang merusak suasana. Lalu bagaimana jika permasalahan ini terus berlanjut ke masa depan? Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa kontrol dan pembinaan, maka kita akan menghadapi pelemahan struktur dan fungsi bahasa Indonesia. Misalnya dalam ranah pendidikan, siswa terbiasa menulis tugas dengan bahasa informal yang tidak tepat, menggunakan kata-kata tidak sopan, serta tidak formal kepada guru atau orang-orang yang dewasa. Dalam ranah politik, komunikasi publik menjadi rancu dan penuh kesalahpahaman. Dalam ranah ekonomi sendiri, cap produk lokal akan kehilangan kekhasan bahasa nasional. Selain itu, dalam kebudayaan Indonesia, nilai-nilai luhur dalam bahasa pun dapat luntur terkikis oleh zaman. Namun sisi positifnya, jika kita mampu memanfaatkan media sosial secara bijak, maka bahasa Indonesia bisa menjadi lebih fleksibel, dinamis, akrab di kalangan generasi muda, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa yang sangat kreatif dan membumi, tetapi tetap beridentitas nasional.
Hadirin sekalian, pemerintah tentu memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan kebijakan yang mendukung pelestarian bahasa. Namun, masyarakat pun tidak boleh pasif. Guru, orang tua, mahasiswa, konten kreator, dan siapapun yang aktif bermedia sosial bisa ikut terlibat dalam menanamkan kebiasaan berbahasa yang baik dan benar. Masyarakat bisa memulai dengan cara sederhana seperti menulis dengan kalimat lengkap, menghindari kata-kata kasar, dan memberikan contoh yang baik dalam penggunaan bahasa Indonesia di kaca media sosial. Sebagai duta bahasa, saya berkomitmen untuk menjalankan program yang akan saya laksanakan dengan tema berbinar, berbahasa Indonesia benar, dan menawan di ranah digital. Program ini akan melibatkan kelas daring santai untuk anak muda yang ingin belajar menulis kreatif dengan bahasa Indonesia yang baik, kampanye mingguan di media sosial dengan konten ringan yang inspiratif, sehingga anak-anak muda dapat mengakses dan memahami bahasa Indonesia yang kreatif dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta tidak ketinggalan zaman. Saya percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten, serta menyebarkan wawasan luas tentang betapa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di media sosial secara bijak, baik, dan sesuai dengan etika. Bahasa Indonesia adalah milik kita semua. Bahasa tidak hanya tinggal di ruang kelas atau buku-buku pelajaran. Bahasa hidup dan tumbuh, serta berkembang di layar ponsel kita, di komentar, di video singkat, bahkan di berbagai konten jenaka yang kita bagikan. Mari kita rawat bahasa Indonesia dengan penuh cinta dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai jati diri yang membanggakan, bukan sekedar alat yang dilupakan. Salam bahasa, bahasa Indonesia cerminan bangsa, napas budaya, dan warisan tak tergantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.